sorotan lainnya, saudara, temuan beras premium oplosan memicu keresahan pedagang di pasar dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pembeli. Badan Perlindungan Konsumen Nasional menyatakan kasus ini adalah penipuan. Para pedagang resah sejak temuan beras premium oplosan ditemukan di pasaran. Sejumlah pedagang di Pasar Panorama Lembang, Kabupaten Bandung Barat khawatir kasus ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat untuk belanja. Sebelumnya, petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bandung Barat, Bulog, dan Satreskrim Polres Cimahi menemukan satu merek diduga beras premium oplosan saat sidak Kamis lalu. Mengurangi kepercayaan masyarakat. Sekarang suka ada yang nanyain. Oh, ada yang nanyain. Beras premium teh kayak gimana? Harapannya siapa? Harus ditertibkan supaya sesuai ininya, sesuai kualitasnya. Sementara di Temanggung, Jawa Tengah, pedagang lebih selektif dan enggan menjual beras premium. Yo kurang berani mas, masalah yo ora pas daleme. Yo lebih selektif tuh mas. Kalau di sini premium yang rata-rata diterima dari mana? Dari merek Sania, cuma sekarang merek Sania aja kosong, nggak berani keluar ke. Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN menegaskan kasus beras premium oplosan adalah penipuan. Ini berapa tahun praktek ini dan tentu kita melihat bagaimana kemudian mohon maaf mafia beras ini terus melakukan penipuan terhadap konsumen dan saya kira kerugian konsumen sangat besar. Maka itu tadi pertama ketika konsumen beli barang tentu harus dicek benar. Kalau ada temuan-temuan yang menarik kita lakukan class action bersama. Rabu lalu, Mentan Amran Sulaiman merinci 2 kerugian akibat beras premium oplosan di hadapan anggota DPR. Pertama, kerugian negara dari program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP karena beras murah dijual dengan harga premium. Kedua, kerugian masyarakat karena tertipu membeli beras tak sesuai mutu dengan harga tinggi. Tim Liputan Kompas TV. Kita akan bahas bagaimana seharusnya pemerintah tegas menindak mafia beras premium oplosan bersama dengan Direktur Eksekutif Selyos, Bima Yudhistira, dan kami juga masih coba menghubungi anggota Komisi 3 DPR fraksi PKB Hasbiala Ilyas. Mas Bima, selamat malam. Ya, selamat malam. Mas Bim, dengan adanya beras premium oplosan ini, langkah pemerintah harusnya sudah sejauh mana sekarang? Jadi kalau dari Mas Bima lihat, dengan ada operasi pasar, dengan adanya sidak, sudah cukup atau belum? Apa yang belum dilakukan? Iya, sebenarnya ada satu hal yang paling penting soal beras oplosan. Ini harus dicek dulu, kan begini. Kenapa ada pengoplosan beras? Oke, ada tindak pidana, ada penipuan dari sisi konsumen merasa dirugikan. Tapi di sisi yang lain juga, ini ada faktor dari gabah naik dari 6.000 menjadi 6.500 rupiah di level petani. Sementara para produsen beras itu yang akan mengolah beras dijual ke retail, itu ada margin yang harus dijaga. Sementara biaya operasional lainnya juga mengalami kenaikan. Nah ini artinya satu adalah masalah soal gabah. Yang kedua, ini stok berasnya berlimpah tapi harga di pasaran naik. Sehingga memicu cari cara lah berbagai hal untuk melakukan pengoplosan. Nah, stok beras itu ada di mana? Stok beras ini kan cadangan beras pemerintah yang mengalami kenaikan. Jadi pemerintah harus mengurai juga bagaimana para produsen dan penggilingan beras, terutama beras-beras premium yang dijual kepada konsumen, ini juga harus mendapatkan stok yang memadai. Jadi jangan pindah semua geser kepada Bulog, kepada cadangan beras pemerintah. Di situ saya kira ada fairness. Tapi kalau memang ada tindak pidana disengaja melakukan pengoplosan beras premium dengan beras medium atau kualitasnya lebih rendah, itu konsumen kan juga harus sekarang berhak melakukan penukaran. Nah ini yang menjadi persoalan, sebagian syarat tempatnya harus memiliki faktur atau struk. Kalau di minimarket mungkin bisa. Jika kualitas tidak sesuai. Tapi sekarang yang harus dicari tahu, ini kalau dijual di pasar tradisional yang biasa pembeliannya tanpa ada struk atau faktur, ini gimana caranya konsumen haknya juga dilindungi?
Oke, nah saya akan tanyakan juga ke Pak Hasbialah. Tadi Mas Bima sudah mengurai ada beberapa faktor, misalnya tadi soal gabah, ada stok beras melimpah tapi harganya naik, ini harus diurai satu persatu. Termasuk juga pelindungan hak untuk konsumen yang sudah membeli beras harga premium, dapatnya oplosan. Kalau dari DPR, apa laporan sudah diterima dari Satgas Pangan dan apa tindak lanjut terkininya? Iya, memang ini komisinya bukan di komisi saya kebetulan ya. Saya di komisi 3 yang berkonsentrasi dengan hukum. Menurut kami seperti ini, pengoplosan beras ini harus diusut secara maksimal. Karena pasti ada orang dalam yang terlibat di dalam ini. Karena indikasinya jika mafia beras lah, mohon maaf, mafia pangan ini pasti ada orang dalam yang terlibat. Ini yang mengakibatkan harga di masyarakat ini sangat mahal dan masyarakat sangat dirugikan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jelas pengakuan dari Kementerian Pertanian bahwa ada indikasi dari pejabat-pejabat di bawah Kementerian Pertanian ini yang terlibat, yang terutama yang di daerah-daerah. Tidak menutup kemungkinan Bulog juga harus polisi harus bertindak tegas, harus bersikap tegas, mengusut sampai tuntas, bukan hanya di Kementerian Pertanian dan juga di Bulog seperti itu. Nah, sampai sekarang kan yang diperiksa, silakan dilanjutkan, Pak Hasbi. Iya. Nah, tapi di Bulog juga harus diusut semuanya, harus sampai tuntas. Ini kan merugikan masyarakat, sangat merugikan masyarakat. Bayangkan harga beras kita yang hari ini produknya melimpah tapi harganya di pasaran itu sangat mahal, paling murah itu 10 ribuan kalau kita lihat di pasar eceran di pasaran. Iya, itu yang jadi pertanyaan, kenapa stoknya melimpah tapi harganya kok bisa naik. Nah, kalau dari, meskipun ini bukan mitra langsung dari Kementerian Perdagangan atau Pertanian, tapi dari Komisi 3 melihat kalau secara aturan celah distribusi misalnya regulasi, apa sih yang belum terpenuhi? Apakah sebenarnya secara aturan sudah mumpuni kok, Pak Hasbi? Pengawasannya. Jadi aturan sebagus apapun aturan yang dibikin oleh pemerintah, jika pengawasannya tidak maksimal, maka tidak akan maksimal. Ini pengawasannya menurut saya yang sangat kurang. Nah, pengawasan ini yang perlu diperkuat dan perlu dipertegas. Operasi pasar ini bukan hanya momen-momen tertentu dilakukan operasi pasar oleh Kementerian Perdagangan, misalnya mau menjelang Lebaran, mau menjelang Natal atau Tahun Baru. Kalau perlu itu tiap bulan kita di sini kita harus belajar dari zaman Orde Baru. Di Orde Baru itu pada zaman Pak Harto itu jelas. Setiap hari itu pemerintah misalnya menyiarkan di televisi, menyiarkan di radio dulu, harga cabai keriting sekian, harga beras sekian. Jadi tidak ada indikasi permainan di bawah. Ini yang perlu pemerintah harus membuat seperti itu, paling tidak. Itu solusi paling minim untuk menjaga harga pasar di masyarakat. Ya, kalau pengawasan yang jadi kelemahan, Mas Bima, ini kan kasusnya sudah bobol ya, bukan diawasi lagi, udah bobol, bahkan udah ada kerugian yang diderita oleh konsumen. Apa yang harusnya dilakukan sih dalam waktu dekat ini, Mas Bima? Ya, berarti harus mengembalikan keuntungan yang diterima oleh si pengoplos beras itu kepada konsumen. Karena kerugiannya kan sudah tercipta. Lewat mana? Siapa yang bisa mengembalikan itu kalau dari sisi Mas Bima lihatnya? Yang bisa adalah dari sisi negara, penegak hukum. Jadi kan oplosannya ini banyak sekali nih. Ya, kemudian ada tindakan diseret kepada pidana, kan ada dendanya. Nah, dendanya ini yang harus kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat. Melalui apa? Misalkan melalui penurunan harga beras di pasar retail. Itu sebenarnya masyarakat sebagian melihat oke, itu yang kemarin, tapi yang ke depan nih gimana nih caranya agar harga beras, terutama beras medium kah, premium, itu bisa turun. Tapi yang harus diurai juga untuk tidak terjadi lagi, pengawasan setuju, pengawasan penting. Tapi satu hal yang penting sekarang ini adalah, ini berapa sih sebenarnya harga pokok pembelian gabah oleh para penggilingan itu versus dari gabah yang diserap oleh Bulog. Karena kebijakan harga gabah yang jadi Rp6.500 per kilogram
itu kan membuat harga pokok pembelian juga naik di beras yang kualitas medium. Ini yang harus dicerna di sini, sehingga dari sisi Bulog ini sebanyak itukah perlu cadangan beras pemerintah sehingga dia berebut gitu loh dengan para produsen-produsen beras. Ini karena ini kondisi yang sangat anomali. Kalau pengoplos tuh biasanya 1-2 produsen. Ini banyak sekali, ini pengoplos rame-rame begini, gimana ceritanya? Ini kan belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi konsumen sebenarnya menuntut hak dalam jangka waktu singkat. Selain masalah hukumnya adalah masalah bisa nggak besok ini harga berasnya, terutama beras premium, kualitasnya tidak dikurangin, harganya bisa turun di level konsumen. Itu aja sebenarnya. Pembalian hak konsumen, lalu juga harga gabahnya segera dievaluasi, lalu juga jangan lupa bahwa pengawasan tidak bisa dipisahkan juga dengan tadi apa yang disampaikan. Terima kasih Mas Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Selyos. Terima kasih juga Pak Hasbiala Ilyas, anggota Komisi 3 DPR fraksi PKB. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan Timnas Indonesia U23 bakal menghadapi Filipina malam nanti di penyisihan Grup A kualifikasi Piala Dunia. Kepercayaan diri pemain Timnas tinggi setelah di laga perdana membungkam Brunei 8-0. Sesaat lagi bersama Radisa Putro di Sapa Indonesia Malam. Dari sepekan, polisi tak kunjung mengungkap penyebab kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan yang meninggal di Lakban di rumah indekosnya. Kita sama Nani itu nggak teleponan. Cukup janggal, apalagi kalau ada ahli yang mengatakan bunuh diri. Semuanya harus kita kumpulkan, apakah peristiwa pidana